Di pernikahan Putri Rizik Syihab, Badan Nasional Penanggulangan Bencana membagikan masker dan hand sanitizer. Bantuan diberikan untuk menerapkan protokol kesehatan di keramaian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana membagikan 10.000 masker dan 10.000 hand sanitizer di peringatan Maulid Nabi sekaligus acara pernikahan Putri Rizik Syihab. BNPB menyatakan pemberian bantuan semata-mata untuk menegakkan protokol kesehatan dan bagian dari upaya untuk menegakkan disiplin. Pemberian bantuan berupa masker dan juga hand sanitizer kepada panitia bukan hanya untuk menegakkan protokol kesehatan di lingkungan tersebut, tetapi juga bagian dari upaya untuk mengajak seluruh komponen yang ada di sekitarnya mau menggunakan masker. Dalam acara yang berlangsung di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta, massa pendukung Rizik Syihab berkumpul tanpa menjaga jarak meski angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta belum menunjukkan penurunan. Tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah menjadi sorotan publik. Selain itu, hingga kini DKI masih memberlakukan pembatasan berskala besar yang juga mengatur sanksi bagi pelanggar. Dalam Pergub nomor 79 tahun 2020 menyatakan sanksi sosial ataupun denda hingga Rp250.000 bisa dikenakan bagi yang berkerumun lebih dari 5 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kini kita sudah terhubung dengan Dr. Tirta Mandirahudi, Dokter Umum Relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Tirta. Selamat siang. Dr. Tirta, apa yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta melihat hal ini dan ada kemungkinan acara hari ini juga akan dilanjutkan, acara akad pernikahan? Ya udah, standar ganda juga, cabut aja PSBB transisi ya, nggak guna juga. Jadi artinya harus ada sanksi tegas kah atau hanya melarang gitu acara yang hari ini akan berlangsung? Ya, saya butuh keadilan aja sebagai relawan ya. Kalau emang PSBB transisi sudah ada pergubnya, kalau ada yang melanggar ya disanksi. Jadi di sini tuh ketegasannya gini, dulu ada demo omnibus, terus ketika demo omnibus dikhawatirkan jadi kluster COVID. Terus habis itu yang kedua, orang rame-rame ngeritik tentang kerumunan-kerumunan di kafe-kafe Jakarta, lalu Bekasi. Dan ada razia masker juga yang digembar-gemborkan oleh Pak Anies dan DKI. Cuman ya sekarang kita lihat nih yang kejadian bandara yang pertama, terus yang kedua tentang nikahan. Sementara di sisi lain kalau kita mau nikahan harus izin ke Pemprov DKI. Nah sekarang ini puluhan ribu, malah didukung oleh BNPB. Ya udah kalau kayak gitu kan setengah-setengah kan. Ya mungkin BNPB sama DKI takut sama massa, ya lebih takut sama massa daripada perjuangan akas dari relawan, jadi mereka ngizinin. Seharusnya ya boleh, tidak ya tidak. Baik, Dr. Tirta, menurut Anda apa yang menyebabkan munculnya standar ganda yang menurut Anda dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya mereka takut sama massa. Udah gitu aja, tegas aja. Ngapa kita takut-takut lah ngomong 50-50. Saya udah 17 kota, relawan-relawan, kawan saya udah wafat 300-an orang, guru saya udah wafat juga, terus di sini teriak-teriak PSBB transisi sampai 22 November, tapi salah satu pernikahan diizinin puluhan ribu, malah disupport 20.000 masker sama BNPB. Saya ini di Merapi nih, pengungsian nggak ada masker ini. Saya cari sendiri, alhamdulillah disupport sama perusahaan swasta. Mana BNPB? Nggak ada di sini, paling minggu depan baru ke sini. Baik, tapi untuk saat ini memang untuk di DKI Jakarta, untuk pernikahan, resepsi pernikahan diperbolehkan, tapi dengan aturan protokol kesehatan. Bagaimana dengan penerapannya hari ini nanti di pesta pernikahannya Rizik Syihab menurut Anda? Setahu saya pernikahannya itu yang paling titik adalah kerumunan. Kuotanya tuh 50% dari total kuota total gedung. Dan harus ada masker, jaga jarak. Nah, coba Mas ya lihat langsung. Itu di sana ada yang protokol Kak, malah ada yang bilang corona akan hilang kalau didoain. Jadi kalau menurut saya tuh nggak ada masalah sama Pak Habib ya. Jadi kita harus segan, saya juga muslim. Di sini tantangannya tuh bukan di Pak Habibnya, karena Pak Habib sebagai warga biasa ngajuin izin. Nah ini tantangannya di Gubernur DKI, Satgas Covid dan Satgas Nasional. Saya kecewa aja sih, jujur kecewanya parah, karena teman-teman saya yang di PBID juga diam. Ya udah kalau emang semua diam karena mereka takut digeruduk atau takut massa, ya udah. Ya kalau gini kan standar ganda. Ternyata Satgas Covid takut sama ormas. Ya wis, udah gitu aja lah.
Baik, Dokter Tite, jika saya mau wawancari kemarin dari Ketua Panitia acara Maulidan dan akad nikah, alasan mereka adalah mereka sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan orang-orang juga yang menjaga, kemudian dan satu lagi tidak bisa melarang masyarakat yang ingin mengungkapkan kerinduannya kepada sosok Rizik Syihab dan tidak bisa mengendalikan mereka. Menurut Dokter Tite, apa sih yang seharusnya dilakukan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya ya punya tanggung jawab lebih untuk mengimbau umatnya? Jadi kalau dari saya sih, saya sekali lagi nggak ada masalah sama FPI dan Pak Habib ya. Mungkin beliau sudah tidak lama di Indonesia, jadi pulang banyak pendukungnya yang pengen lihat. Tapi saya pengen mengetuk hatinya Pak Habib aja sih. Relawan juga 8 bulan saya nggak pulang. Itu yang pertama. Jadi mohon panitia juga menahan diri lah. Karena kalau semakin lama nanti ada klaster yang repot nakesnya juga. Terus kedua, emang benar omongannya beliau benar. Kita nggak bisa melarang. Yang berhak melarang itu adalah BNPB nasional sebagai Satgas Covid dan Pemprov DKI. Itu aja. Emang benar omongannya. Emang saya nggak bisa melarang dong. Iya, yang berhak melarang itu kan yang punya peraturan, yang bikin peraturan. Padahal kita tahu Pak Anies dan DKI itu sangat-sangat disiplin selama dari bulan Maret sampai November awal. Dan tiba-tiba image itu luntur dalam waktu cuma seminggu doang. Jadi ya, ini tantangan buat Pak Anies, Pemprov DKI, Satgas Covid Nasional, dan BNPB, dan PBID. Karena kita di sini kan kita sama tahu lah, maksudnya kita udah berjuang. Di Tegal, ingat ya, kawan-kawan mungkin di Tegal, Pak Ganjar menegur yang dangdutan di Tegal. Lalu di Bekasi, 2 kafe ditutup. Di Bali, juga Toys Bar ditutup. Jering area masuk bui. Jadi, kalau semuanya tegas seperti ini, ayo tegas. Tapi kalau nggak tegas, ya udah buka aja semuanya. Baik, Dokter Dokter Tirta. kok. Itu. Ini kita ada klaim dari pihak panitia pernikahan dan juga Maulid dari pihak FPI mengenai protokol kesehatan, kita dengar bersama. Semalam itu Pak Lurah itu datang, beliau memberikan bantuan toren untuk cuci tangan, ada kerannya, ada sabunnya, itu ada di lebih dari 10 titik. Terus juga ada spanduk-spanduk tentang peringatan-peringatan protokol kesehatan. Terus juga ada masker, yaitu ada masker, terus hand sanitizer, ya yang dalam bentuk cuci tangan, terus juga ada yang pakai semprotan, spray ya. Kita kerahkan laskar kita itu antara 500 bisa lebih, mungkin bisa 1000 kalau dihitung dengan simpatisan karena kita sudah mereka sudah berkomitmen, mereka ingin menjaga Imam Besar Habib Rizik Syihab karena mereka juga khawatir jangan sampai orang sembarangan salaman begitu. Kalau jutaan orang begitu kumpul salaman sama Habib Rizik, nanti siapa yang menjaga ini? Jadi kita ini sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan karena kesehatan ini adalah milik bersama. Dokter, klaim dari Ketua Panitia adalah sudah menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, mengimbau yang datang untuk bawa masker. Apakah cukup? Gini, di peraturan tadi kan sudah dibaca. Kuota yang datang itu 50% dari total jumlah tempat, Kak. Itu udah menjadi. Ya kalau kuotanya itu ternyata 1000, ya datang 500. Nah, datang puluhan ribu, itu satu stadion, Mbak. Jadi ya kalau misalkan satu stadion kita fair enough lah. Liga 1 nggak diizinin loh sama Kapolri. Terus habis itu saya WO lain nih, wedding organizer lain, saya lihat sendiri di depan mata. Orang saya protokolnya kok. Saya mengawasi di Harper, di sebuah hotel swasta ya di daerah Cawang, itu yang datang sampai 7 gelombang, per gelombang mentok 100. Saya buat acara di Jogja yang datang 8.000 orang, itu 4 hari, nggak boleh dalam waktu sehari. Kalau nggak ditentang nanti sama Satgas Covid. Jadi yang penting itu bukan protokolnya juga, tapi poin terakhir, kuota kerumunan. Emang kalau kita pakai masker atau cuci tangan, bebas corona ya enggak, tapi mengurangi. Kalau emang seperti itu caranya, restoran boleh buka loh. Restoran boleh buka, bioskop boleh buka, sekolah boleh buka. Nggak usah ada pencitraan PSBB transisi lagi. Karena kita sudah kecolongan di satu hal ini. Baik, Dr. Tirta, untuk saat ini perlukah Pemprov DKI Jakarta mengadakan swab test atau rapid kepada para jamaah yang hadir pada saat itu? Oh ya harus, jelas. Namanya pada waktu itu random testing. Harus, kayak dilakukan Pak Ganjar dan dilakukan Pak Ridwan Kamil, harus. Tapi berani nggak? Itu aja. Jawabannya berani atau tidak. Saya kan warga biasa. Kalau saya total relawan udah di swab 14 kali, rapid 64 kali. Saya sih udah siap resiko. Tapi kalau ditanya, Pemprov DKI-nya berani nggak? Dan ini pertanggungjawaban Pak Doni Monardo. Saya relawannya BNPB.
Saya dikirim kemanapun 8 bulan nggak pernah saya minta masker gratis, nggak pernah. Saya cari sendiri. Relawan mandiri saya. Tapi ini pertanyaan untuk kedua orang. Pak Doni Monardo sebagai Kepala BNPB yang pelaksana lapangan Satgas Covid, tujuan memberikan 20.000 masker ke tamu undangan nikah daripada pengungsi Merapi itu gimana konsistensinya? Itu uangnya dari mana coba? Terus yang kedua adalah untuk Pemprov DKI, kok bisa penerapan kerumunan itu kayak apa? Kalau memang acara nikahan boleh, buka sekolah, kampus, sama restoran, sudah fair enough aja, adil. Jangan takut sama yang punya masa juga. Kalau kayak gitu caranya, semua ormas akan buat hal sejenis. Saya punya follower 1 juta, berarti saya kalau buat acara konser boleh dong. Saya juga tokoh kok. Baik, terima kasih Dr. Tirta Mandirahudi telah bergabung bersama kami di iNews Siang.